Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini Kururu akan berbagi alur cerita tentang film tanah air, yaitu Hitam. Sebelum saya ke alur ceritanya, saya akan memberitahu kalian bahwa film yang dibintangi Doni Damara dan Sarah Fajira ini telah tayang di layanan platform digital Klik Film pada tanggal 19 Juni 2021 lalu. Konten ini hanya berisikan spoiler. Bagi kalian yang nggak suka spoiler, bisa scroll dikit ke bawah dan klik linknya, lalu download aplikasinya atau bisa langsung menuju web resmi di www.klikfilm.com. Hitam yang disutradarai oleh Siddhartha Tata ini menceritakan tentang seorang kepala desa bernama Dibyo yang diperankan oleh Doni Damara. Dibyo menemukan salah seorang warganya tewas dan disusul kematian warga-warga lainnya. Saat polisi dan warga menyelidiki kasus tersebut, Pak Kepala Desa terlihat berusaha menghalanginya. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi di desanya? Jika baterai handphone kalian low, segeralah dicas dan berikut alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan aktivitas penguburan mayat dan sepertinya proses tewasnya orang tersebut tidaklah wajar, karena di sana terlihat masih ada handphone yang berdering. Ini adalah rumah Pak Dibyo, si kepala desa, dan di saat itu anaknya yang bernama Tika sedang sakit setelah pulang dari London. Karena Tika mempunyai sahabat, Tika mengatur jadwal agar sahabatnya Retno datang ke rumahnya. Saat itu, Tika juga berkomunikasi dengan temannya yang berada di London, dan temannya pun bilang bahwa di London saat ini cukup ramai dengan bunyi sirene ambulans. Kalau kalian nanti melihat film ini, Bapak Tika sangat peduli dan perhatian loh kepada keluarganya. Sebelum berangkat bekerja pun, bapaknya menyiapkan makanan kesukaan anaknya. Harusnya kan anaknya ya yang siapin makanan, apalagi si Tika perempuan dan ibunya pun sudah meninggal. Tapi nanti kalian akan mengetahui kenapa Tika tidak pernah masakin buat bapaknya. Saat itu ada agenda pembahasan revitalisasi pasar, dan ini adalah Pak Bambang, tokoh yang mempunyai pengaruh di kalangan penjaga parkir alias preman pasar. Karena pasar akan direvitalisasi, berbicaralah Pak Bambang agar juga memperhatikan mereka. Ya, minimal beliau minta agar mereka dijadikan pekerja tetap dan digaji bulanan. Pak Bambang pun menyinggung soal sogokan dan Pak Dibyo seolah bingung apa yang dimaksud. Dalam presentasinya, Pak Dibyo menyampaikan dan berencana akan menyingkirkan para preman jika mereka masih berbuat gaduh. Dan saat itu pula asisten Pak Dibyo yang bernama Amri menyambungkan telepon kepada Pak Bambang, sehingga Pak Bambang mengetahui semuanya. Saat presentasi Pak Dibyo berlangsung, salah seorang warga tampak mendatanginya, dan orang tersebut adalah Bu Rahmat, ibunya si Retno, sahabat Tika. Bu Retno mengeluh karena dari semalam suaminya tidak pulang dan Retno pun langsung menuju kantor desa untuk menjemput ibu tersebut. Sepulangnya dari kerja, Pak Dibyo melihat makanan yang tadi pagi disiapkannya masih utuh dan Pak Dibyo pun berkata kepada Tika dengan sangat lembut. Dan Tika malah membalasnya dengan nada tinggi menggunakan bahasa Inggris. Kita bakal masak sendiri atau beli di warung. Relax, it's just a fucking food. Beralih ke warga desa yang sedang mencari kayu bakar, dan dia menemukan motor Pak Rahmat. Pak Dibyo pun langsung ke lokasi dan mengkoordinir warga untuk mencari Pak Rahmat. Tika pun mengusulkan agar kasus ini diangkat sampai ke polisi, tetapi bapaknya kurang setuju. Dan sampai di sini kita masih diyakinkan bahwa Pak Rahmat benar-benar hilang. Bu Rahmat pun jatuh sakit dan Tika mengadu kepada Retno kalau bapaknya tidak setuju jika kasus ini dilaporkan ke polisi karena akan membuat image desa menjadi jelek dan revitalisasi pasar pun kemungkinan bisa auto cancel.
Dan di malam itu di rumah Retno, jok motor Pak Rahmat dibongkar paksa oleh seseorang. Retno pun melaporkan hal tersebut. Jok motor iki kosong. Ra ono apa-apane. Nah, ternyata jok motor Pak Rahmat dibongkar paksa oleh Gareng, anak buah Pak Bambang. Sampai di sini kita mungkin sudah paham ya karakternya Pak Bambang dan para jajarannya. Setelah capek dari hutan, Retno pun sampai di rumah dan saat itu Tika sudah terlihat sedang menunggunya. Dan mereka pun makan malam bersama disusul dengan kedatangan salah satu teman mereka yang bernama Gilang. Dan saat itu juga mereka membahas kasus hilangnya Pak Rahmat. Beberapa suap makanan masuk ke mulut Tika dan entah kenapa Tika malah muntah. Awalnya saya mengira kalau dia tersedak, tapi sebenarnya dia nggak tersedak. Terus dia kenapa? Dan sampai saat ini pun Pak Dibyo masih melihat makanan yang masih utuh. Hari ini warga desa dikejutkan dengan adanya kambing yang mati dan warga pun yakin bahwa ada hewan buas turun gunung. Warga pun menyiapkan beberapa jebakan besar dan salah satunya dipasang di belakang rumah Pak Dibyo. Saat malam tiba, jebakan di belakang rumah Pak Dibyo menangkap sesuatu. Sontak Pak Dibyo dan beberapa warga meresponnya. Episode 1 pun berakhir dan Pak Dibyo terkejut melihat apa yang ada di dalam jebakan tersebut. Di awal episode 2 ini kita diperlihatkan ada seseorang yang datang ke rumah Pak Dibyo dan kebetulan saat itu Pak Dibyo sedang tidak ada di rumah. Suasana horor pun sudah mulai terasa dan orang tersebut terlihat sudah diterkam manusia. Diterkam manusia. Oke, kita kembali ke jebakan. Beberapa warga menuju rumah Pak Dibyo, tetapi apa yang mereka dapat hanyalah laporan bahwa Pak Dibyo menemukan tali yang putus yang membuat jebakan tersebut jatuh. Tetapi seperti yang kalian lihat, ini adalah alasan Pak Dibyo untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Pagi pun tiba, Tika sedikit bertanya-tanya kenapa baju tidurnya bisa berganti dan terdapat luka pada kuku-kukunya. Nah, ketika awal saya melihat adegan ini timbul pertanyaan, apa iya manusia yang sudah berubah menjadi zombie lalu berubah lagi menjadi manusia? Dan saya pun nggak percaya. Yuk kita lanjut. Tika pun pergi membersihkan diri dan raut wajah Pak Dibyo terlihat sangat takut dan waspada kepada Tika. Tika pun menyadarinya, sontak Pak Dibyo refleks melontarkan pertanyaan. Dan Tika pun menyadarinya kalau Bapak menyembunyikan sesuatu. Dan setelah kejadian malam itu, Bapak mengurung Tika di rumah. Dan kemungkinan Bapak sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat dalam pencarian, Gilang mendengar percakapan melalui radio yang ia pegang tentang tali jebakan di rumah Pak Dibyo yang putus. Pak Bambang yang saat itu berada di pasar berkata kepada Gareng kalau kemungkinan dia akan terusir. Gareng pun sedikit kaget mendengarnya, dan Pak Bambang menganggap itu adalah konspirasinya Pak Dibyo. Ia menceritakan bahwa ia menitipkan sesuatu ke Pak Rahmat untuk diserahkan ke Pak Dibyo. Ya, semacam uang gelap lah ya. Tetapi Pak Dibyo tidak merasa menerimanya, dan di saat itu pula Pak Rahmat menghilang bersama titipan milik Pak Bambang. Saat pertama kali saya melihat film ini, pada adegan awal tadi sudah diperlihatkan, ada seseorang yang datang ke rumah Pak Dibyo dengan membawa sesuatu, dan sepertinya itu adalah Pak Rahmat. Sadar karena terkurung, Tika akhirnya mendobrak salah satu pintu rumahnya. Karena khawatir dan ada janji dengan Tika, Bapak langsung pulang dan menemukan Tika sudah berada di dalam jebakan yang sedang mengganti umpan. Kita menuju ke rumah Retno, dan pada adegan ini dijelaskan bahwa si Paijo yang rencananya bantu-bantu di rumah Retno ternyata tidak datang sedari pagi.
Tika pun menelpon Retno dan bilang kalau bapaknya hari ini aneh. Dia sering bekerja di gudang. Dan bisa kalian lihat Pak Dibyo sedang membuat alat semacam pasung dan sebuah tongkat panjang untuk mengendalikan zombie. Dan setelah teleponan selesai, Tika melihat ada bercak-bercak hitam pada tubuhnya. Sepulangnya dari kantor, Pak Dibyo dikejutkan dengan Tika yang saat itu sudah berada di dalam gudang dan sedang berusaha mencari tahu siapa yang Bapak kubur di sana. Sampai akhirnya dia menunjukkan baju Tika yang sudah lusuh berlumuran darah. Nah, pada adegan ini kita diperlihatkan bagaimana tali jebakan bisa putus dan kondisi Paijo yang tak datang ke rumah Retno. Dan saya pun masih merasa aneh dengan film ini ya. Kenapa manusia yang sudah menjadi zombie bisa berubah lagi menjadi manusia? Di luar rumah Pak Dibyo ada si Gareng yang sedang mengawasi keadaan. Dan di saat itu pula Gilang dan Retno datang untuk membahas jebakan yang jatuh, matinya kambing secara misterius, dan hilangnya Pak Rahmat. Gilang mencoba berbicara sebagai seorang polisi, tetapi Pak Dibyo selalu ngeles dan Retno pun menaruh rasa curiga kepadanya. Tika sudah menyadari kalau ia adalah seorang pembunuh dan bapaknya berusaha untuk menutupinya. Malam itu juga Pak Dibyo keluar, menuju ke suatu tempat dan dibuntuti oleh si Gareng. Sekarang kita sudah mengetahui penyebab matinya kambing saat itu, setelah Pak Dibyo membunuh salah satu kambing lainnya dengan maksud agar perhatian warga kepada hilangnya Pak Rahmat teralihkan. Dan Pak Dibyo kegep oleh Gareng. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Gareng tewas. Rasa penasaran saya pun hilang, dan ternyata benar, Tika bisa transformasi menjadi zombie. Dan Tika pun diarahkan untuk memakan Gareng yang sudah tewas. Lagi-lagi warga dihebohkan dengan kematian misterius kambing, pembunuh kambing. Dan sekarang Pak Dibyo pun menyadari kenapa Tika nggak mau makan makanan manusia. Dan kalau kalian ingat saat Tika muntah ketika makan bakmi, ya karena makanan Tika bukan itu, melainkan daging manusia. Pak Dibyo pun menyiapkan beberapa potongan daging manusia yang telah ia bunuh. Saat olah TKP, Gilang melihat ada jejak kaki. Setelah ditelusuri, jejak kaki itu berakhir di rumah Pak Dibyo. Dan Gilang pun mengetahui semuanya. Ya, semuanya. Semuanya. Di awal episode 3 ini kita diperlihatkan dari mana asalnya si Gilang. Ibu Paijo khawatir kepadanya dan teman-temannya pun tidak tahu kemana si Paijo sejak jatuhnya jebakan di rumah Pak Dibyo. Pagi ini Retno berinisiatif datang ke rumah Pak Dibyo. Tetapi dari kejauhan dia melihat sudah ada Gilang di sana dan Retno pun bersembunyi. Saat Gilang meninggalkan rumah, Retno mendatanginya. Retno sedikit emosi dari apa yang dilihatnya, ditambah lagi kecurigaan Retno kepada Pak Dibyo. Kali ini Pak Bambang merubah strategi dengan sedikit menghasut keluarga Retno, terutama kepada si Retno. Pak Dibyo pun kehabisan daging karena nafsu makan Tika semakin meningkat dan dia pun pergi ke pasar untuk berencana membunuh dan Pak Dibyo pun nyaris tertangkap. Karena salah satu warga mengetahui itu ulah Pak Dibyo, Pak Bambang yang katanya selaku spesialis penyelesaian masalah beraksi dan akan mengumpulkan warga untuk mendatangi rumah Pak Dibyo, termasuk mengajaknya si Retno. Sesaat setelah berbincang dengan Retno, Retno pun langsung menuju rumah Pak Dibyo tanpa pertimbangan, sampai akhirnya dia tertangkap.
Sebenarnya Pak Rahmat saat itu sudah menolak permintaan Pak Bambang, tetapi karena mungkin nggak enak hati, Pak Rahmat bersedia mengantar titipan ke rumah Pak Dibyo. Malam itu sudah diputuskan untuk gotong royong ke rumah Pak Dibyo. Retno pun berhasil melepaskan ikatan tangannya dan bisa kita lihat di sana Pak Dibyo sudah menuliskan jam makan buat Tika. Retno pun kaget setelah melihat isi frozen yang berisikan potongan kepala gareng. Naluri Retno pun menuntunnya untuk mencari kebenaran dan mempertahankan diri. Ketika Retno sampai kamar Tika, sontak Pak Dibyo langsung menyerangnya, dan di saat itu pula Gilang pun datang. Mengingat Retno bukan siapa-siapa, dan benar, Gilang harus membela keluarganya. Sampai di sini Retno pun belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi hingga dia berlari keluar untuk menyelamatkan diri, bersembunyi di hutan dan memukul Gilang sampai pingsan. Warga pun dikejutkan dengan kedatangan Retno yang sempoyongan, sontak membuat warga semakin emosi. Setelah melalui semua kejadian itu, alhasil para warga sampai di rumah Pak Dibyo saat pagi hari. Dan tak bisa diredam, mereka pun menggeledah rumahnya dan menemukan Tika dan mayat Pak Rahmat. Tetapi mayat Pak Rahmat dan Pak Ijo tidak dijadikan makanan Tika, melainkan mayat Gareng dan Seto, si preman pasar. Pak Dibyo pun berkata banyak kepada Retno kejadian yang sebenarnya, dan di luar rumah para warga sudah menyiapkan setumpuk kayu dengan tujuan untuk membakar mereka. Retno pun tersadar ketika salah satu warga menemukan HP bapaknya dan menyerahkannya kepada Retno bahwa bapaknya hanya dijadikan alat permainan Pak Bambang. Mengetahui Tika akan dibakar, Pak Dibyo berpesan agar bunuhlah saya setelah ini. Tetapi karena Retno sadar semua ini terjadi begitu saja dan bukan kemauan mereka, ikatan Pak Dibyo pun dilepasnya. Semua warga sudah siap, tetapi Pak Dibyo sudah lepas dan terlihat menggiring Tika ke hadapan para warga dan setidaknya menewaskan 3 orang termasuk Pak Bambang. Setelah itu, Pak Dibyo memasukkan Tika ke dalam mobil dan membawanya pergi entah kemana. Dan di akhir cerita, salah satu warga terkena gigitan di tangan dan virus pun bereaksi kepadanya. Film ini jelas ya, Tika terinfeksi virus saat dia berada di London dan dibawanya sampai ke Indonesia. Berbeda sedikit dengan film-film Hollywood yang penyuguhan awalnya sudah menampilkan kondisi kota yang sudah hancur dan banyak zombie di mana-mana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan ulang. Kalian tonton sendirilah filmnya. Season 1 dengan 4 episode. Pastinya penasaran kemana mereka pergi dan bagaimana nasib desa tersebut selanjutnya. Nantikan season selanjutnya hanya di Klik Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.